Yusuf, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Yusuf mengampu mapel ekonomi ya? Iya Bu, benar. Oke. Untuk jadwalnya pada mapel ekonomi di hari apa saja ya Pak Yusuf ya? Mapel ekonomi ya Bu ya. Di kelas 10 di hari Senin Bu jam ke-3 sama ke-4. Terus di hari Rabu kelas 11 di jam ke-6 sama ke-7. Oke, jadi ada jadwalnya untuk mapel ekonomi itu di hari Senin dan Rabu ya Pak Yusuf ya? Iya Bu, iya. Oke, saya bisa minta waktunya untuk di hari Senin Pak Yusuf? Oh iya bisa Bu. Karena saya akan melakukan kegiatan observasi. Ini kegiatan supervisi, nanti saya akan observasi kegiatan pembelajaran Pak Yusuf di dalam kelas. Baik Bu. Oke, untuk kegiatan yang mau saya observasi nih, Pak Yusuf mau meningkatkan kompetensi yang di bagian mana nih yang nanti Untuk peningkatan kompetensinya ya Bu ya. Ya. Mungkin nanti saya meningkatkan kompetensi dalam bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa Bu di dalam kelas gitu. Meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas ya. Nah, kenapa kok Pak Yusuf mau meningkatkan kompetensi tersebut? Mungkin melihat selama ini ya Bu ya, siswa itu dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, mereka itu kurang aktif gitu. Iya. Kurang aktif. Kurang aktif selama ini Pak Yusuf melihatnya apa ini yang menjadi penyebab atau faktor penyebab sehingga siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran Pak Yusuf? Ya mungkin dalam hal ketidakfokusan mereka ya Bu ya, mereka itu lebih fokus ke gadgetnya mereka masing-masing, dan juga ada memang beberapa siswa itu yang mengobrol dengan teman sebangkunya, lebih asik ngobrol gitu Bu. Oke, jadi fokus sama gadgetnya dan ngobrol sama teman sebangkunya gitu ya Pak Yusuf ya. Oke, dan untuk mengatasi itu semua nih Pak Yusuf, dan supaya siswa lebih aktif, apa nih strategi yang bisa Bapak Yusuf lakukan? Oke, untuk strateginya untuk mengatasi ketidakaktifan siswa itu mungkin saya nanti akan melakukan ice breaking ya Bu ya, biar mereka itu lebih konsentrasi, lebih fokus seperti itu. Oke, jadi Pak Yusuf akan melakukan ice breaking ya, dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, selain ice breaking, apa lagi yang akan Pak Yusuf lakukan? Untuk pembelajaran mungkin nanti saya akan melaksanakan pembagian kelompok kecil gitu Bu, kelompok-kelompok kecil dalam belajar yang nantinya akan diskusi juga seperti itu. Jadi akan membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil ya Pak, untuk berdiskusi ya. Oke, selain mereka berdiskusi dalam kelompoknya, apa yang lagi yang bisa meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas Pak Yusuf? Oke, mungkin nanti di dalam kelompok tersebut saya akan memberikan LKPD, dan juga nantinya setelah diskusi-diskusi yang mereka lakukan kelompok masing-masing, saya akan memberikan mereka kesempatan untuk presentasi di depan kelas yang nantinya masing-masing kelompok yang lain bisa mengetahui hasil diskusinya mereka. Itu. Bagus itu Pak Yusuf. Jadi masing-masing siswa nanti bisa berinteraksi ya sama benar. lain ya. Ada interaksi Bu, aktif antara mereka di kelompok yang mereka masing-masing, dan juga untuk kelompok berdiskusi bersama menanggapi presentasinya mereka seperti itu. Baik. Ya, nanti saya hari Senin akan masuk ke kelas Bapak untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Yusuf ya. Iya Ibu, dengan senang hati. Oke, baik Pak Yusuf, terima kasih untuk hari ini. Kita bisa ketemu lagi di hari Senin. Oh, baik Ibu. Ya. Kalau gitu ini sudah cukup Ibu. Ya, sudah Pak Yusuf. Kalau gitu saya kembali ke kelas Ibu ya. Ya, karena ada jam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lemes ya? Udah sarapan belum? Udah. Oke, kalau itu. Ketuanya silakan disiapkan. Semuanya siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Kalau gitu lupa absen dulu ya. Anissa Hidayah.
Anissa Usani, Aska Trianjani, Hadir. Untuk selanjutnya Dinda Ayu. Hadir. Oke, hadir. Ada semua ya berarti ya hari ini. Oke. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini dapat berangkat semuanya ya. Oke, hari ini kita belajar yaitu materi ekonomi. Untuk memulai materi ekonomi kita perlu mengecek semangat kalian dulu ya, karena tadi kelihatannya masih lemes-lemes. Oke, kalau Bapak bilang ekonomi, semangat. Oke. Ekonomi, semangat. Kalau nanti Bapak bilang ekonomi selalu di hati, gitu ya. Oke, siap? Ekonomi selalu di hati. Oke, ulangi ya dari yang pertama tadi ya. Ekonomi, semangat. Ekonomi selalu di hati. Oke, betul. Sebelum memulai pembelajaran, pada materi sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Apa saja? Ya, boleh angkat tangan, bulan? Ya. Ya, boleh. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, sama. Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Salman. Oke, jadi kegiatan ekonomi itu salah satunya itu jual beli ya. Bisa di dalamnya ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, melihat berbagai kegiatan ekonomi pasti hal itu ada yang namanya tempat. Benar atau tidak? Ya. Tempat di mana terjadinya kegiatan ekonomi. Nah, selain tempat kira-kira apa lagi? Orang yang melakukan, yaitu pelaku ekonomi. Nah, untuk pertama kali ini kita akan mempelajari tentang materi pelaku kegiatan ekonomi. Dan juga ada salah satunya ketika pelaku ekonomi ini pasti akan saling berinteraksi. Ada yang ingat apa interaksi? Dalam bahasa Inggris interaksi, sirkulasi, flow diagram. Ya, nanti kita akan pelajari materi itu ya. Oke, untuk memulai materi pelaku ekonomi dan sirkulasi flow diagramnya, Bapak di sini pengen tahu gimana sih kalian apakah sudah mencari-cari dari yang apa sudah Bapak terangkan kemarin? Kan kemarin Bapak sudah kasih tahu kan peran pelaku ekonomi dan sirkulasi flow diagram. Ada yang udah mencari dari buku, membaca? Belum. Oke. Kan Bapak sudah bilang untuk mencoba meningkatkan literasi kalian ya dengan bacaan-bacaan apapun dari sumber-sumber di internet selain dari buku yang ada di sekolah. Ya. Oke, kalau gitu nanti Bapak kirimkan ke sekretaris ya untuk YouTube tentang pelaku ekonomi dan juga artikel-artikelnya yang bisa kalian baca sebagai bahan referensi. Nah, karena kita di sini kemarin Bapak lihat kalian kurang aktif ya, jadi Bapak akan membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang nantinya di dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi dan juga ada LKPD yang akan nanti kalian kerjakan masing-masing dan juga LKPD ke kelompok ya. Nah, di dalam nanti setelah kalian diskusi, kalian akan mempresentasikannya setelah selesai di depan kelas masing-masing ke kelompok. Jadi setelah kalian selesai presentasi, kelompok lain boleh menanggapi ataupun memberikan pertanyaan apabila kurang ataupun ada yang ingin ditanyakan kurang paham atau gimana gitu ya. Jadi nanti di sini kalian saling berinteraksi ya, paham ya? Oke. Sesuai tempat duduk saja ya kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Dan menyiapkan LKPD-nya ya, yang akan dikerjakan oleh masing-masing kalian di kelompoknya ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, nanti ada Bapak nilai ya.
di masing-masing individu kalian dan juga bagaimana kalian di kelompoknya, kerjasamanya bagaimana gitu ya, aktif atau tidaknya. Oke, paham? Oke, boleh silakan dikerjakan. Ya, cukup. Pakai pulpen. Apa ya? Ini ada itu. Ya, jadi untuk yang ini yang ini nanti dijual atau membeli. Jangan les. Ini apa? Jual. Gila ada semua. Orang berjual Di pasar. beli. Ya, ya rumah tangga. Oh ya penjual. Jual kan? Di pasar. Input apa? Input sudah. Kalau dia menyediakan sewa tanah dan lain sebagainya itu input. Atas produksi. Jadi perusahaan yang Ngalir kepada sektor rumah tangga. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? sudah. Oke, kalau gitu Bapak tunjuk ya. Dari kelompok 1. Boleh maju presentasi. Yang lainnya coba didengarkan ya. Oke, nanti perhatikan ya. Ini untuk melihat keaktifan kalian dari presentasi bagaimana kalian komunikasi dengan teman dan nanti menanggapi ya dari kelompok lain. Oke, boleh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kegiatan ekonomi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan ekonomi. Jadi di sini ada RTK ke pasar output, ini disebut dengan alur uang, dan pasar output ke perusahaan itu memberikan barang dan jasa. Timbal balik dari pasar output ke perusahaan itu adalah jalur uang. Sedangkan di sini ada gambar rumah kan. Nah, di sini rumah ke pemerintah itu memberikan pajak, perusahaan ke pemerintah juga memberikan pajak. Timbal balik dari rumah RTK ke pemerintah adalah arus barang atau jasa dan subsidi, sama seperti dengan perusahaan ke pemerintah. Sedangkan pasar output menyediakan faktor produksi SDA dan SDM. Di sini pasar input memberikan faktor produksi. Sekian, ada yang ditanyakan? Ya boleh. Saya dari RTK disebut alur uang karena RTK memberikan barang atau jasa ke pasar output, sehingga tiba-baliknya itu adalah uang. Seperti kita bekerja di pasar dan kita akan mendapatkan gaji. Nah, gaji itu adalah tiba-baliknya uang, yang disebut uang. Saya jadi pandangan dari kelompok 2. Apa pengertian dari pasar input dan pasar output? Terus perbedaannya apa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Jennifer dari kelompok 2. Jadi sini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari pasar output dan pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi, sedangkan pasar output adalah pasar yang menyediakan barang atau jasa yang disalurkan oleh bentuk RTP atau perusahaan. Jelas? Bagaimana? Apakah puas dengan jawaban saya? Oke, cukup ya. Oke, kalau gitu tepuk aplaus buat kelompok 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompok semuanya. Bagaimana cara kalian berkomunikasi, cara kalian berinteraksi dan kolaborasi dalam kelompok kalian, dan yang tadi sudah presentasi. Nah, dari presentasi tadi sudah sangat luar biasa ya. Kalian sudah berani menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama di kelompok masing-masing. Oke, kalau gitu untuk terakhir pada kegiatan pertemuan hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, boleh, Mbak Jennifer. Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ekonomi itu kita jadi bisa tahu apa sih perbedaan dari pasar input, pasar output, pasar rumah tangga pemerintahan tadi. Gimana sih awalnya dari pertama pembuatan sampai barang jadi terus dibeli. Gitu. Ya, benar sekali, Mbak Jennifer. Ya, ada yang menyimpulkan satu hal lagi? Ya, beri aplaus untuk Mbak Jennifer. Benar ya, kesimpulannya jadi kita belajar tentang pelaku ekonomi dan bagaimana apa itu bedanya pasar input dan pasar output, dan juga kita mengetahui interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, untuk terakhir kali ya, kita Bapak ingin tahu sih bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Ya boleh. Kamu? Jadi perasaan saya setelah belajar ekonomi adalah saya menarik dan asik karena tidak membosankan. Ya. Terus apa aja yang didapatkan? Yang sudah saya dapatkan adalah dari yang disampaikan dari Jennifer tadi, pengertian dari pasar output, lalu kita mengetahui apa itu distribusi, produksi, dan alur-alur yang alur dari pasar output, RTK, RTP ke perusahaan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat. Kalau gitu, Bapak sangat senang hati ya karena kalian semua dapat menerima materi yang Bapak berikan dengan baik. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelumnya untuk pertemuan selanjutnya ya, Bapak ingatkan lagi ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi permintaan dan penawaran. Jadi nanti cari di internet selain dari buku-buku ya. Oke, kalau gitu untuk mengakhiri pembelajaran kita cek dulu semangatnya lagi ya. Oke. Bagaimana tadi? Ekonomi smart. Ekonomi selalu dihargai. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, KBT kita berdoa dulu agar nanti perjalanan kalian selamat dengan sampai kedua. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang, ada berjalan. Ingat tadi materi kita tentang permintaan dan penawaran. Teman-teman selanjutnya. Jangan lupa ya. Siap. Selamat siang. Siap. Ya Mas, makasih nih Pak Yusuf sudah hadir menemui saya lagi. Ya, sama-sama. Tadi setelah saya observasi di ruang kelas berapa ya tadi Pak Yusuf? Di kelas 10 ya. Kelas 10 ya, pelajaran ekonomi ya Pak Yusuf. Ya, benar. Tadi bahas materi apa Pak Yusuf? Untuk materinya itu pelaku ekonomi. Ya. Setelah tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10, gimana perasaan Pak Yusuf? Untuk perasaan alhamdulillah saya sangat senang sekali karena dari siswa ya yang dari kemarin itu pertemuan sebelumnya mereka kurang fokus, dari pembelajaran pertemuan hari ini mereka lebih fokus dan lebih aktif lagi. Jadi lebih aktif dari pertemuan sebelumnya ya. Ya, benar. Ya. Untuk tentang nilai terkait dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kalau ada tentang 1 sampai 10 untuk kegiatan hari ini, keaktifan siswa itu dapat nilai berapa? Untuk tentang DPR melihat selama pembelajaran tadi untuk rentangnya sih di rentang 8 ya. Angka 8 ya. Yang 8 ya Pak Yusuf? Ya lumayan gitu ya.
Jadi lebih gimana Pak? Apa lebih tinggi dari sebelumnya? Lebih tinggi Bu, maka peningkatannya signifikan drastis ya. Dari yang sebelumnya itu mungkin di angka 5, mungkin sekarang udah mencapai angka 8 tadi. Itu bisa saya simpulkan terkait dengan keterampilan Pak Yusuf dalam meningkatkan keaktifan siswa di kelas meningkat nih Pak ya. Dari yang sebelumnya siswa aktifnya di angka 5 meningkat menjadi di angka 8. Untuk kedepannya nih Pak Yusuf, apa nih yang mau Pak Yusuf kembangkan terkait keterampilan Pak Yusuf lain-lain? Untuk meningkatkan keterampilan di pembelajarannya, mungkin nanti saya ingin meningkatkan keterampilan dalam pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi Bu, dalam penyampaian materi belajar ataupun penugasan-penugasan seperti itu. Jadi terkait dengan penggunaan teknologi informasi ya Pak ya, pembelajaran ya. Untuk keterampilan yang tadi Pak Yusuf sebutkan, strategi apa nih yang mau Pak Yusuf lakukan? Untuk strateginya ya Bu ya, mungkin dalam hal pemanfaatan LCD proyektor, terus kemudian bagaimana diferensiasi penugasannya juga seperti itu. Selain dengan menggunakan LCD proyektor gitu ya Pak dalam menyampaikan materi ke peserta didik, ada lagi tidak yang bisa Pak Yusuf lakukan untuk dalam rangka meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran Pak Yusuf khususnya mata pelajaran ekonomi? Jadi ketika nanti dalam hal penyampaian materi itu kan nanti setelah selesai materi mungkin nanti saya akan menggunakan quizzes, aplikasi-aplikasi post test yang online menggunakan gadgetnya mereka, jadi mereka lebih aktif lagi, lebih fokus lagi kepada materi yang sudah diberikan seperti itu. Mungkin selain quizzes juga mungkin nanti ada Kahoot, terus juga ada biar lebih tidak bosan lagi mereka, lebih aktif lagi mungkin nanti menggunakan game-game edukasi online di website-website online di internet. Jadi menggunakan setidaknya aplikasi-aplikasi gitu ya Pak ya, terutama dalam melihat pemahaman peserta didik terkait materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Di Bapak Yusuf sampaikan seperti ada krisis dan tahap baik. Untuk kedepannya nih Pak Yusuf, agar lebih meningkat kemampuan Bapak dalam menggunakan teknologi informasi, Pak Yusuf akan mengajak atau akan bekerjasama dengan siapa? Untuk itunya mungkin nanti bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah dan juga mungkin ada dari guru maupun dari siswanya. Jadi tidak hanya dari diri saya sendiri, mungkin nanti saya juga mengajak kolaborasi guru-guru yang lain untuk bisa bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pengajaran. Jadi tidak hanya Pak Yusuf sendiri ya, tapi bisa mengajak teman sejawat yang lain bisa berkolaborasi terkait dengan meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran ya. Oke, nanti saya tunggu informasinya Pak Yusuf kedepannya nanti bagaimana. Oke, ini terima kasih Pak Yusuf sudah meluangkan waktunya terkait dengan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan rencana Pak Yusuf untuk mengembangkan diri kedepannya bisa berjalan dengan baik, dan saya juga dengan senang hati ketika diajak dengan Pak Yusuf untuk bisa berkolaborasi terkait dengan kemampuan. Ya, begitu saja Pak Yusuf ya. Terima kasih.